Jumpa lagi dengan Eko Gogon Channel. Kali ini akan berbagi video mengenai bagaimana caranya membuat tas gendong untuk Shinso Mini. Tas gendong yang nanti akan digunakan untuk menggendong Shinso Mini. Pagi ini saya berada di kandang sapi. Kemarin ditawarin head halter atau berangus sapi oleh kawan saya. Kebetulan kawan saya sudah berangkat beraktivitas ke kebun. Tadi meninggalkan pesan untuk mengambilnya sendiri, katanya ada di pakan sapi. Di pakan sapi, wah ini ada berangus sapi yang sudah tidak terpakai karena udah rusak. Dikasih ke saya, katanya ada 6 pieces berangus sapi, yang 2 masih kondisi baru, cuman katanya terlalu kecil, nggak dipakai, sekarang jarang dipakai. Ada di belakang sapi katanya, di bagian belakang. Wah, sapinya gelinuk-gelinuk ini rupanya, mantap sapinya. Nah, ini kelihatannya ini masih baru. Nah, head halter atau berangus sapi ini nanti akan saya gunakan untuk membuat tas gendong untuk Shinso Mini. Saya pilih dengan bahan head halter atau berangus sapi karena ini kuat, bahannya kuat. Bahannya kuat ketimbang tadi saya nyari dengan bekasan-bekasan tas gendong. Ini lebih kuat. Oke, saya kembali di tempat kerja saya, di tempat kerja Mini, ya. Biarpun Mini, tetap saya syukuri, alhamdulillah, untuk sebagai tempat kerja saya di sini di teras rumah saya. Di sini saya akan merancang membuat pola tas gendong untuk Shinso Mini. Oke, akan saya persiapkan alat dan bahannya. Ini berangus sapi yang tadi pagi saya ambil. Nanti akan saya jahit untuk membuat tas gendong. Ini lumayan besar. Kalau ini yang kecil, ini masih ada yang masuk ke kepalanya. Nanti akan saya preteli, untuk dijadikan satu seperti itu yang besar. Ini bahannya lumayan kuat. Nah, ini yang besar, lebar, pas di punggung, enak nantinya. Nah, ini yang kecil perlu melepas dulu atribut bagian-bagian yang kecil. Ini ada yang di kepala. Ini kebetulan ada atribut hansip, bukan atribut militer, ini atribut hansip. Nanti akan saya jadikan mal atau pola sebagai ukuran selempangan pada punggungnya. Berangus sapi ini disilang kanan kiri seperti ini, agak sedikit menyerong. Kemudian nanti dijahit menggunakan benang yang besar. Ini benang untuk sol sepatu. Tadi saya nyari-nyari jarum yang ukuran gede nggak ada. Akhirnya saya bikin dari payung yang rusak. Ini bekas payung. Yang ujungnya, depannya saya lancipi untuk menjahit silangan berangus sapi. Saya kerjakan yang kecil dulu karena harus melepas yang ikatan di kepalanya. Yang gede itu lebih gampang, udah lebih cepat nantinya. Yang kecil dulu akan saya preteli. Ini bagian-bagiannya untuk dijadikan satu, memanjang jadi satu. Oke, akan saya kerjakan yang kecil dulu. Untuk berangus sapi yang kecil ini udah saya sambung, udah jadi satu, kemudian saya silang. Tinggal nanti memasang
atasnya adalah tali dan juga nanti ada ya, dibikin kotak untuk sebagai tumbuhan di punggung agar terasa empuk nantinya, atau busa. Pasang talinya ntar untuk mengikat sinsonya untuk menahan beban ke belakang, untuk menahan beban ke belakang. Nah, sekarang saya kerjakan yang besar dulu. Rompi hansip sebagai mal, sebagai pola, sebagai contoh. Ini kita tandai dengan spidol. Saya tandai dengan spidol. Kemudian akan saya jahit dengan benang yang besar. Ini benang sol sepatu, lebih kuat karena beban dari Shinsom ini itu minimal 7 kilo. Kalau udah ada bar dan juga rantai itu minimal 7 kiloan. Jadi perlu bahan yang kuat untuk tas gendong untuk Shinsom ininya. Ini lumayan keras, perlu tenaga ekstra dalam menjahitnya. Ini benar-benar keras. Nah, jadi lumayan lama untuk menjahit berangus sapi ini untuk disilang. Untuk berangus sapi yang besar ini sudah saya silang, dan dijahit dengan benang sol sepatu. Lumayan, tadi udah habis 2, ini saya beli 3 untuk benang sol sepatunya. Dan untuk bagian atasnya akan saya pasang tali. Tali ini juga dari berangus sapi. Tadi total ada 6 pieces berangus sapi. Tali ini nantinya untuk mengikat Shinsom ini bagian yang atas untuk menahan beban ke belakang saat digendong. Nah, seperti ini untuk menahan beban. Ini coba saya ukur dulu kira-kira berapa ngejahitnya untuk di situ. Ini tujuannya untuk menahan beban ke belakang agar tidak jatuh. Nah, seperti itu untuk menahan beban. Nah, langsung saja akan saya jahit tali untuk bagian atas menahan beban ke belakang Shinsom ininya. Untuk berangus sapi yang kecil ini udah beres semua, udah oke. Jahitan udah kuat, bener-bener kuat. Nah, ini silangannya udah saya jahit, kemudian atasnya untuk tali pengikatnya, rencana kotak nanti yang di punggung dengan busa kayaknya nggak jadi. Untuk sisa ini langsung saja saya tes. Sudah saya pasang bar, nanti untuk pengetesannya seperti apa. Nah, ini di bawah dari setang Shinsom untuk penahannya, sebagai penahan. Langsung saya ikat, dikunci seperti ini agar tidak lepas. Kemudian yang bawah nanti disilang, yang kanan, yang kiri ke kanan. Kita pasang juga di sini ada ukurannya. Kemudian yang kanan ke kiri. Otomatis silangan tadi akan menahan atau menopang beban Shinsom ke bawah. Jadi tidak perlu lagi ribet mikirin beban yang ke bawah. Ini langsung saja disilang. Jadi
Ini benar-benar jadi tas sederhana, tas sederhana. Tas gendong sederhana seperti ini sudah jadi. Jadi nanti kalau teman-teman mau bikin tas Shinso bisa menggunakan belenggu sapi, tali gesper ataupun yang lainnya. Yang penting kira-kira seperti ini untuk menahan beban ke belakang dan juga menahan beban ke bawah. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini yang besar. Ini lumayan lebih kuat daripada yang kecil tadi, lebih besar pas di punggung kita, lebih enak. Ini seperti ini. Juga untuk Shinso sekitar 10 kiloan ini kuat ini. Ini dites ini di belakang atau di bawah setang Shinso-nya. Pas sekali ini ukurannya. Tadi saya bikin benar-benar pas untuk membuatnya. Ditali kemudian dikunci. Sama seperti yang tadi ini disilang, yang sebelah kanan nanti masuk ke sini ke arah kiri, dan langsung di setel. Ini ukuran berapa itu tergantung ketinggian orangnya yang nanti akan menggendong Shinso. Yang kiri nanti ke arah kanan, seperti ini. Itu ada setelannya seperti tali gesper atau sabuk. Nah seperti ini langsung digendong. Mudah saja teman-teman kalau nanti teman-teman mau bikin. Yang penting bisa untuk menahan atau menopang beban ke belakang dan juga menahan atau menopang beban ke bawah. Membuat tas gendong sederhana untuk Shinso Mini tujuannya adalah untuk mempermudah dalam membawa Shinso menuju ke tempat kerja. Oke teman-teman, itulah sekilas proses pembuatan tas gendong untuk Shinso Mini. Semoga bisa menginspirasi, khususnya untuk para sensower dimanapun Anda berada. Tas sederhana untuk Shinso Mini. Selang 1 hari kawan saya datang untuk mengambil pesanannya, pesanan tas gendong untuk Shinso Mininya. Ini untuk tali ini untuk menopang beban ke belakang agar Shinso Mininya tidak jatuh saat digendong. Dengan menggunakan belenggu sapi ini bahannya kuat. Kemudian ini disilang, bagian ini disilang, yang kiri ke kanan dan yang kanan ke arah kiri. Tinggal disetel sesuai dengan ukuran badan yang akan menggendong Shinso Mini. Ini ada setelannya seperti tali gesper atau sabuk pinggang ini. Kebetulan kawan saya ini sering menebang kayu di luar daerah, panggilannya di luar daerah yang jauh dari rumah. Pesan tas gendong Shinso Mini dengan tujuan untuk mempermudah dalam perjalanan. Yang belakang untuk menggendong Shinso Mini, kemudian yang depan untuk tas peralatan Shinso-nya. Yang belakang mungkin nanti pada motornya nanti ada tambang, bensin, oli, dan yang lain-lainnya untuk kebutuhan pekerjaan, peralatan pekerjaan. Dipaskan dulu, kemudian baru digendong. Seperti ini. Kita tarik seperti menggendong tas-tas lainnya, tas sekolah atau tas apa itu, tas yang lain. Tampaknya lebih mudah dalam perjalanan
Nah, tinggal digendong. Yang depan ini untuk tas kebutuhan peralatan ataupun bekal dalam bekerja. Parkir motor, siap menuju tempat kerjanya yang tadi katanya bisik-bisik, sekitar 5 km dari rumah saya ini. Oke kawan, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video dari Eko Gogon Channel. Jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.